Martial Peak Bab 865 Klan Legendaris. Di atas Snow Mountain Range yang tak berujung, dua wanita yang kuat dan cantik menatap satu sama lain, ketegangan meningkat saat percikan api terbang di antara mata mereka. Kedua wanita ini adalah karakter level puncak baik dalam hal kekuatan maupun kecantikan. Ini membuat semua orang yang hadir diam-diam bersemangat, masing-masing ingin tahu seperti apa adegan itu jika perkelahian benar-benar terjadi. Namun, yang membuat orang merasa aneh adalah bahwa wanita cantik dengan hanya ranah kultivasi alam Saint Orde kedua muncul dengan tenang dan santai sementara Jenderal Iblis Sueli yang terkenal di dunia benar-benar memasang ekspresi bermartabat. Hal ini menyebabkan banyak orang terlihat bingung. Li Rong memandang ke sekeliling ke anggota klannya yang masih di tengah-tengah terobosan mereka dan merasa bahwa mereka hampir selesai, dia tidak lagi menahan. Budak senior pembawa peti mati, apakah kamu yang membunuhnya? Apakah maksudmu pria pembawa peti mati itu? Ekspresi Sueli menjadi cemberut, jadi bagaimana jika aku membunuhnya? Sebagai anggota ras iblisku, dia benar-benar berani mengangkat tangannya ke arah ratu ini, jadi dia pantas untuk dikutuk. Bagus, jadi kamu mengakuinya. Li Rong menarik napas dalam-dalam, puncak penuhnya sangat terangkat saat ekspresi sedih terpancar di wajahnya. Dia dengan dingin berbisik, budak senior pembawa peti mati telah membayar harga yang tak terbayangkan untuk klan aku selama bertahun-tahun yang tak terbayangkan, namun aku tidak pernah membayangkan bahwa sebelum kami mendapatkan kembali kebebasan kami, dia dibunuh olehmu, Jenderal Iblis Sueli, kamu harus membayar untuk itu. Mengatakan demikian, Ki Iblis tiba-tiba meledak dari tubuhnya, menelan Li Rong dalam kabut hitam tebal saat dia bergegas melesat langsung ke arah Sueli. Aku memuji keberanianmu. Sueli mencibir, melihat Li Rong benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerangnya, terbang maju tanpa ragu-ragu untuk bertemu langsung dengannya. Dalam sekejap, dua sosok cantik dan mempesona itu bertabrakan dan bentrokan mengerikan antara dua master alam Saint meletus. Seluruh fokus semua orang segera tertarik pada pemandangan langka ini. Tuan Suci, kelompok ras iblis yang kamu temukan ini agak aneh, mulut Wu Jie bergerak sedikit saat dia berbisik kepada Yang Kai. Anggota klan biasa benar-benar berkumpul untuk menerobos dan wanita cantik yang tampaknya menjadi pemimpin mereka benar-benar berinisiatif untuk menantang Jenderal Iblis Sueli, seolah-olah dia mencoba menghancurkan batu dengan telur. Meskipun hanya ada satu alam kecil yang memisahkan alam Saint Orde kedua dan Orde ketiga, perbedaan dalam kekuatan tempur sebenarnya cukup besar. Wu Jie mengira Li Rong akan segera dikalahkan. Dia sudah mulai menyapukan matanya ke area sekitarnya untuk menentukan ke arah mana dia harus melarikan diri ketika perhatian Sueli tidak lagi tertuju pada Li Rong. Tentu saja mereka sedikit tidak biasa, Yang Kai terkekeh itu mungkin karena mereka terlalu lama di penjara. Bisa dikatakan bahwa Yang Kai memahami suasana hati Li Rong saat ini. Budak senior pembawa peti mati sudah dibunuh oleh Sueli, daging dan tulangnya dihancurkan dan tersebar di tundra tandus, bagaimana mungkin Li Rong tidak marah? Setelah melihat adegan tragis ini, Li Rong tidak segera membalas dendam pada Sueli hanya karena dia harus melindungi anggota klannya saat mereka menerobos, tapi sekarang terobosan mereka hampir berakhir, dia secara alami tidak sabar untuk memulai. Tinggi di langit malam, dua wanita cantik dengan sengit bertarung satu sama lain, seolah-olah melawan musuh bebuyutan. Ki Iblis terbang bolak-balik saat perlahan-lahan mengisi wilayah sekitarnya. Fluktuasi energi yang halus namun kuat terus-menerus terjadi saat keduanya bentrok, menyebabkan semua orang yang menyaksikan mereka menyipitkan mata dan gemetar karena takjub. Pertempuran antara para master alam Saint Orde kedua dan ketiga jarang terjadi dan hampir tidak mungkin untuk disaksikan. Yang Kai, yang telah mengamati dari dekat, tidak bisa melihat pihak mana yang diuntungkan. Namun, dari tingkat volatilitas auranya, jelas bahwa Li Rong perlahan-lahan ditekan. Catatan, volatilitas berarti kecenderungan untuk berubah menjadi semacam gas atau uap dari bentuk cairan. Ki Iblis gelap di sekitarnya tiba-tiba mengental menjadi ular piton raksasa dan memamerkan taringnya saat terbang menuju tempat tertentu di medan perang. Pada saat yang sama, energi spiritual yang kuat milik Sueli menguliti suatu tempat di langit. Di tempat yang tepat, Li Rong, yang baru saja muncul, tampaknya terpengaruh oleh serangan Divine Sense Sueli, membeku sesaat menyebabkan dia ditelan oleh ular piton hitam raksasa. Terengah-engah bergema saat Zhang Ao dan Chao Guan, yang telah menyaksikan pertempuran dengan cermat, terkejut dan kagum dengan metode Sueli. Seorang master alam Saint Orde kedua hanya berhasil bertahan setengah waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa darinya sebelum dikalahkan. Zhang Ao diam-diam memperkirakan bahwa jika dia adalah orang yang saat ini melawan Sueli, dia akan kalah lebih cepat.
Padahal, wanita cantik yang muncul secara misterius itu sudah tampil dengan sangat baik. Asteris cici asteris. Tepat ketika semua orang mulai berbisik di antara mereka sendiri, suara retakan bergema dari tubuh Piton dan di saat berikutnya, dalam ledakan cahaya yang hebat itu meledak menjadi jutaan keping dan Li Rong muncul kembali, setetes darah bocor dari sudut mulutnya. Jelas bahwa selama konfrontasi ini, dia menderita kerugian kecil. Sue Li menatap Li Rong dari atas, ekspresi percaya diri dan rasa jijik terlihat di wajahnya saat dia menyatakan, berani bertindak tidak bermoral di hadapan ratu ini hanya dengan sedikit keterampilan. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, tunduklah padaku dan aku akan mengampuni hidupmu. Li Rong mengangkat tangan gioknya dan menyeka darah di sudut bibirnya saat dia balas menatap Sue Li dengan acuh tak acuh. Sesaat kemudian Li Rong dengan lembut menutup mata indahnya dan auranya tiba-tiba mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Ki iblis hitam pekat melonjak keluar dari tubuhnya yang lembut dan segera memadat menjadi garis-garis tipis yang menyebar ke seluruh kulitnya, bersinar dengan tidak menyenangkan sebelum itu semua tenggelam ke dalam tubuhnya. Di wajah cantik Li Rong, tato hitam aneh muncul. Tato obsidian ini menambahkan kesan liar pada kecantikannya. Transformasi Dewa Iblis. Li Rong mengembangkan transformasi Dewa Iblis paling kuno dan meskipun itu tidak sebanding dengan milik Yang Kai itu masih mampu meningkatkan kekuatan tempur dan vitalitasnya. Li Rong hanyalah seorang master alam Sein Orde kedua, tapi setelah memanggil Demon Crest-nya aura kekerasannya membengkak ke titik di mana itu pada dasarnya setara dengan Sue Li. Seolah-olah menanggapi transformasi Dewa Iblis Li Rong, anggota klan iblis kuno yang berada di tahap akhir dari terobosan mereka mengeluarkan raungan keras, seperti sekumpulan binatang buas. Ki iblis mulai bocor dari semuanya juga, dengan cepat membentuk Demon Crest dalam jumlah yang bervariasi di wajah dan tubuh mereka. Dari surga di atas putaran terakhir dari baptisan energi dunia turun ke atas klan iblis kuno yang menderu yang masih menghadapinya tanpa memadatkan ki iblis mereka, melawannya sepenuhnya hanya dengan kekuatan daging mereka. Dari tubuh mereka, suara renyah tulang yang patah di bawah tekanan ini terdengar saat beberapa ratus orang secara bersamaan naik ke alam kecil. Mata indah Sue Li bergetar sementara ekspresi Yu Mo menjadi serius, sedikit menggigil. Saat mereka berdua melihat Demon Crest muncul, mereka tidak bisa untuk tidak teringat tentang cerita kuno. Kamu, Sue Li berteriak seperti wanita gila, sepertinya menyadari apa sebenarnya identitas Li Rong dan yang lainnya, namun tidak berani untuk benar-benar mengatakannya dengan keras. Apakah kamu klan itu? Menurut legenda, di era ketika Dewa Iblis Agung berkuasa, ada klan kecil di antara ras iblis yang telah menjadi pelayannya yang paling setia dan berdedikasi. Klan ini secara pribadi dikembangkan oleh Dewa Iblis Agung dan memiliki garis keturunan paling mulia dari seluruh ras iblis dengan pengecualian Dewa Iblis Agung itu sendiri. Di depan klan itu, gelar Jenderal Iblis sama sekali tidak berharga. Setiap orang dari ras iblis yang melihat seseorang dari klan ini harus bertindak dengan hormat kepadanya, karena mereka adalah pelayan pribadi dari Dewa Iblis Agung, anggota paling mulia dari seluruh ras iblis. Pada saat itu, pengejaran tertinggi dari semua pembudidaya ras iblis adalah bergabung dengan klan ini. Sayangnya, mereka tidak pernah menerima orang luar untuk menghindari penurunan garis keturunan. Meskipun ini membatasi jumlah mereka, kekuatan individu-individu mereka yang luar biasa bisa tetap terjaga. Hampir setiap anggota klan ini dapat melawan dan mengalahkan lawan di atas ranah kultivasi mereka, sementara yang terhebat dari mereka bahkan mampu menantang lebih dari satu alam kecil di atas diri mereka sendiri. Klan kecil dari para master ras iblis ini mengikuti Dewa Iblis Agung dalam banyak perang salibnya, memberikan kontribusi besar untuk namanya yang mulia, bahkan bertindak sebagai perwakilannya dalam menguasai dunia. Mereka adalah pelopor Dewa Iblis Agung dan simbol dari tak terkalahkannya. Legenda mengatakan bahwa ketika mereka bertarung dengan kekuatan penuh, tubuh mereka akan ditutupi oleh tato rumit yang disebut Demon Crest. Tanda iblis ini berisi kekuatan Dewa Iblis Agung. Begitu mereka memanggil Demon Crest, hanya sedikit yang bisa menantang mereka. Namun, sejak jatuhnya Dewa Iblis Agung, klan ini telah menghilang. Klan itu disebut sebagai klan iblis kuno. Setelah bertahun-tahun, tidak ada yang tahu apakah legenda lama itu benar atau tidak. Banyak orang bahkan percaya bahwa klan legendaris ini hanyalah rekayasa yang digunakan orang untuk meningkatkan wibawa Dewa Iblis Agung. Tapi sekarang klan legendaris ini benar-benar muncul di hadapan Sue Li. Demon Crest yang menutupi kulitnya adalah bukti terbaik dari ini. Sue Li merasakan kekuatan luar biasa mengalir melalui Demon Crest ini. Kamu akhirnya mengenali kami.
Li Rong menatapnya dengan sarkastis, mengangguk sedikit kemudian, sepertinya kamu tidak sepenuhnya buta. Mustahil. Sue Li meraung, tidak lagi menunjukkan sikap menyendiri yang harus dimiliki oleh Jenderal Iblis saat dia menunjuk dan berteriak, kalian semua seharusnya mati 1000 tahun yang lalu. Catatan kuno dengan jelas menyatakan bahwa Dewa Iblis Agung secara pribadi melumpuhkan kalian semua karena kalian melanggar perintah yang tidak bisa diganggu-gugat. Sebagai Jenderal Iblis, Sue Li secara alami mengetahui beberapa rahasia yang tidak diketahui orang lain. Dia juga telah membaca catatan kuno tentang klan Iblis kuno. Dikatakan bahwa untuk beberapa alasan yang mendalam namun tidak dapat dijelaskan, Dewa Iblis Agung telah dengan sengaja menghancurkan klan Iblis kuno sebelum kejatuhannya. Jadi Sue Li selalu menganggap klan ini sudah lama menghilang. Jika kamu tidak percaya, kamu hanya perlu memverifikasi sendiri dengan tubuhmu. Li Rong dengan dingin mendengus bergegas maju untuk kedua kalinya. Pikiran dan emosi Sue Li berada dalam kekacauan, memungkinkan Li Rong untuk muncul tepat di depannya dan mengarahkan jarinya yang bercahaya ke arahnya. Sejumlah kekuatan yang luar biasa terkondensasi di ujungnya, menyebabkan Sue Li membeku karena terkejut. Nyonya, Yumo berseru dan baru saja akan bergegas membantunya ketika dua komandan besar yang baru dipromosikan dari klan Iblis kuno, Yin Ya dan Sue Ji menghalangi jalannya. Keduanya mencibir saat mereka mengapit Yumo, menyebabkan yang terakhir segera jatuh dalam posisi yang tidak diuntungkan. Jeritan menyedihkan tiba-tiba bergema saat Sue Li dikirim terbang seperti layang-layang kertas luka sedalam tulang muncul di bahu rampingnya yang mengeluarkan darah merah segar diwarnai dengan sedikit pancaran keemasan. Kamu pikir kamu layak memiliki darah emas Dewa Iblis Agung? Ketika dia melihat warna emas samar ini, mata Li Rong menjadi lebih dingin saat niat membunuh yang kental berdenyut dari tubuhnya, serangannya tiba-tiba menjadi lebih cepat dan lebih tajam. Sue Li buru-buru mendapatkan kembali ketenangannya. Kejutan yang dia terima beberapa saat yang lalu telah menyebabkan reaksinya menjadi tumpul dan memungkinkan Li Rong untuk memperoleh pukulan telak kepadanya. Sekarang dia tahu dia sedang menghadapi master dari klan Iblis kuno, Sue Li tidak berani bertindak sembarangan. Mereka adalah petarung yang berasal dari legenda. Tidak sampai saat ini Sue Li menyadari bahwa lawannya benar-benar memiliki modal dan kekuatan untuk bertarung sejajar dengannya, meskipun ranah kultivasinya adalah alam kecil yang lebih rendah. Kenapa kalian hanya berdiri di sekitar dan melongo? Yumo, yang ditekan oleh Yin Ya dan Sue Ji meraung, jika kalian ingin hidup, datang dan bantu, atau kalian semua akan mati. Jelas, dia berteriak ke arah Zhang Ao dan Chao Guan yang masih tercengang. Mendengar ini, Zhang Ao, Chao Guan, dan para pembudidaya alam Sein manusia lainnya saling memandang dengan wajah yang rumit tetapi segera menggertakkan gigi dan memanggil artefak mereka, bersiap untuk bergegas dan membantu Yumo. Bersambung.